Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi di channel dosen kita semua dengan saya di sini, Hudan Eka Rosyadi. Nah, hari ini kita ada tema baru ya teman-teman ya, dikarenakan banyak sekali dari teman-teman subscriber dan followers yang request dengan materi ini nih. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak materi apa sih ini? Nah, betul sekali, materi ini adalah terkait Microsoft Excel ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan bahwa referensi yang nantinya saya akan pakai adalah milik senior saya, Bapak Heris Pamunjar. Beliau adalah masternya ya teman-teman ya. Saya banyak sekali belajar dengan beliau, mulai dari Office Word, Office Excel, hingga aplikasi-aplikasi yang lainnya. Terima kasih untuk Pak Heris Pamunjar, sehat selalu Pak. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan belajar basic-basicnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, halo teman-teman, lanjut lagi ya. Kalau kita kemarin udah membahas mengenai operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan lanjut bagaimana cara pengaplikasiannya gitu ya, lebih detail lagi ya teman-teman ya. Dan saya juga akan membahas mengenai fungsi atau formula yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel ini. Yang biasanya umum secara general banyak sekali digunakan gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita sudah punya luas di sini, kemudian ada panjang dan ada lebar. Kita udah hafal caranya ya teman-teman ya. Kita gunakan sama dengan terlebih dahulu. Kita pilih selnya, diingat kita pilih sel, jangan mengetik secara manual gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman semua mengetik secara manual itu bukannya salah, tapi tidak benar juga gitu ya. Nah, jadi kalian harus biar lebih cepat, kita harus memanfaatkan sel. Nah, seperti ini. Jadi A10 adalah panjangnya, sedangkan B10 adalah lebarnya. Jika sudah, kita tekan enter. Nah, maka didapatkan hasil dari luasnya tersebut. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bagaimana caranya apabila banyak sekali di sini datanya ya teman-teman ya. Untuk panjangnya ada banyak, lebarnya ada banyak, tapi kita disuruh cari luasnya semua. Kita nggak mungkin harus menghitung secara manual satu persatu seperti ini. Nah, itu akan lama ya teman-teman ya. Ini datanya sedikit, oke lah gitu ya. Kalau datanya banyak, kalian pasti kewalahan. Nah, ini ada cara cepatnya. Kita bisa mengkopikan hasil luas ini di semua sel gitu ya teman-teman ya, sampai yang paling bawah ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya kalian klik terlebih dahulu selnya seperti ini ya teman-teman ya, sampai kotaknya berada di sel luas ini. Kemudian kalian Ctrl C. Nah, sampai muncul garis putus-putus berjalan seperti ini. Kemudian tahan Shift. Kemudian geser kursor ke bawah dengan anak panah di keyboard kalian. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Shift-nya jangan dilepas. Nah, jika sudah sampai bawah ini, kemudian kalian lepas shift-nya, kemudian tekan enter. Nah, maka langsung keluar hasilnya semua ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu memasukkan rumusnya satu persatu gitu ya teman-teman ya. Nah, ada cara lain lagi, saya undo terlebih dahulu. Cara yang kedua adalah kita letakkan kursornya di sel ini. Nah, di sini teman-teman ya, di pojok kanan bawah sel ini, kalau kalian bisa lihat di sini ada kotak kecil.
Nah, ketika kursor kita arahkan ke sana, maka menjadi simbol plus, ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita klik tahan, kemudian kita geser ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, gampang sekali. Nah, ada cara lain lagi, yaitu kita pilih selnya, kemudian kita klik double. Nah, otomatis dia akan menghitung sampai data yang paling terakhir gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi seperti itu, dan ini tidak bisa teraplikasikan apabila teman-teman semua menulis secara manual gitu ya. Jadi misal sama dengan 24 dikali 10 gitu ya. Nah, ini benar gitu ya jawabannya, tapi kurang tepat gitu ya pengaplikasinya. Kalau kita copy ke bawah, maka hasilnya kan 240 semua gitu ya. Karena apa? Karena ya data yang kita masukkan adalah ini sama semua, itu sampai ke bawah. Nah, 24 kali 10 semua. Beda jika kita menggunakan rumus, menggunakan alamat sel, memanfaatkan alamat sel ini ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya, jadi perhatikan perubahan rumus yang terjadi. Nah, ini teman-teman kalau ini dijabarkan, luas ini dijabarkan, maka bentuknya seperti ini rumusnya ya. Nah, ini kalau di-copy ke bawah, maka angka barisnya yang berubah gitu ya teman-teman ya. Dia akan mengikuti barisnya. Jadi kolomnya A tetap dikali kolom B, panjang kali lebar, sedangkan yang berubah adalah barisnya saja. Nah, gitu ya, karena dikopikan ke bawah, jadi otomatis dia akan mengikuti letak. Nah, ini di baris 11 gitu ya, jadi A11 dikali B11 gitu ya, turun lagi ke bawah A12 kali B12. Nah, jadi otomatis akan seperti itu. Nah, jadi sama ya, jadi semisal kita menggunakan rumus penjumlahan juga sama. Jadi kalau kita geser ke bawah, yang berubah adalah angka barisnya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kemarin kita udah bahas kolom dan baris. Jadi kalau kita ke bawah, maka dia yang berubah adalah barisnya. Sedangkan kalau kita ke kanan, maka ditunjukkan dengan perubahan huruf ya teman-teman ya, alfabet seperti itu. Nah, ini lagi contoh. Jadi kalau semisal awalnya adalah A1 plus B1, kalau kita kopikan ke kanan, maka yang berubah adalah kolomnya gitu ya teman-teman ya. Jadi barisnya tetap di baris pertama, di baris 1 gitu ya. Nah, kalau kita geser, maka yang berubah adalah huruf kolomnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana jika seperti ini contohnya ya, ada D2 plus K7. Nah, ini juga sama, ketika kita geser ke kanan, maka barisnya tetap gitu ya, barisnya tetap, baris kedua ditambah dengan baris ke-7. Nah, ini maka akan tetap seperti ini, barisnya tetap di 2 dan ke-7, hanya kolomnya yang berganti gitu ya. Jadi kalau kita geser ke kanan maupun ke kiri, itu kolomnya, sedangkan kalau ke atas atau ke bawah itu barisnya gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini, diagonal ya teman-teman ya. Jadi kalau diagonal sama, jadi kalau kita kopikan ke arah diagonal, maka dia akan berubah seperti ini. Jadi kolomnya nambah, barisnya pun juga nambah gitu ya. Karena dia jalan ke kanan juga turun ke bawah seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan coba aplikasikan, kalian akan saya kasih latihan soal, jadi teman-teman semua bisa terbiasa dengan cara menghitung di Excel ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi kalau kemarin kita udah belajar operasi hitung, seperti ini pengaplikasiannya. Nah, hari ini saya akan tambahkan materi mengenai fungsi hitung. Nah, di sini ada fungsi atau formula ya teman-teman ya. Dan ini adalah fungsi basic yang sering kita gunakan nantinya. Walaupun sebenarnya ada banyak sekali fungsi yang bisa kita
gunakan di Excel ini gitu ya. Tapi untuk sekarang karena kita belajar basic yang terlebih dahulu, jadi kita belajar fungsi basic yang terlebih dahulu. Nah, di sini ada sum, di mana sum ini adalah untuk menjumlahkan data yang kita inginkan gitu ya. Tuh, kemudian untuk max ini adalah mencari nilai maksimum, nilai yang tertinggi. Untuk min, minimum ini adalah mencari nilai yang terendah. Kemudian ada average, rata-rata. Jadi kita mencari rata-rata berdasarkan data kita gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya teman-teman ya. Langsung aja kita praktekkan. Saya punya contoh di sini. Saya perbesar lebih dahulu. Nah, di sini ya. Jadi ini pengaplikasian dari operasi hitung dan fungsi yang nanti kita bisa gunakan di sini gitu ya. Oke, jadi di sini saya punya angka 1 dan angka 2. Kita langsung aja sama dengan yang pertama perintahnya adalah kita disuruh menjumlahkan ya teman-teman ya. Angka 1 ditambah angka 2. Jadi kita tinggal pilih angka 1 kemudian ditambah angka 2. Enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita copy gitu ya, kita bisa menggunakan 3 cara tadi. Kalau saya pilih dengan cara yang seperti ini. Nah, maka otomatis semuanya akan langsung dijumlahkan sesuai dengan data-datanya ini ya teman-teman ya. Nih, kalian bisa lihat formulanya ada di formula bar ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya pengurangan. Ini dikurangi ini. Oke, nah ini kita coba ke kanan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kemudian ada perkalian. Angka 1 dikali angka 2. Seperti itu. Kemudian ada pembagian. Di sini ada ini angka 1 kita bagi dengan angka 2. Oke, kemudian angka 1 dipangkat 2. Oke, sama dengan angka 1 kemudian kita pangkat dengan 2. Nah, gitu ya. Jadi dipangkat 2 ya teman-teman ya, bukan dipangkat angka 2, bukan dipangkat 2 gitu ya. Bukan dipangkat ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Akar dari angka 1. Nah, kemarin ya kita menggunakan rumus SQ. Nah, ini kita tekan tombol tab seperti ini supaya cepat. Kemudian kita pilih angka 1-nya tanpa perlu harus tutup kurung, nggak apa-apa. Mau ditutup kurung juga boleh. Langsung enter. Nah, kita sudah ketemu hasilnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa blok seperti ini. Kemudian di sini teman-teman ya. Nah, ini bisa lebih cepat lagi. Kita blok, kemudian kita geser ke sini, ke ujung kanan bawah dari kotak selnya ini yang kita pilih ini sampai menjadi plus hitam. Kita klik tahan, kita drag ke bawah. Nah, cepat ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu ngedrag satu-satu. Jadi kita cukup seperti ini, saya ulang ya. Jadi saya pilih seperti ini. Ups, kebanyakan. Nah, jika sudah terpilih seperti ini, kemudian kita menuju ke pojok kanan bawah ini sampai menjadi plus hitam. Kemudian kita klik tahan, kita geser sampai sini. Nah, gitu ya teman-teman ya, caranya mudah sekali. Oke, jadi operasi hitung udah lancar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke fungsi atau formula yang ada di Excel. Untuk mencari total, kita bisa menggunakan rumus sum tadi ya teman-teman ya. Jadi penulisannya adalah SUM, ini sum. Kemudian tekan tombol tab seperti ini. Atau mungkin kalian bisa tulis secara manual ya, sum kemudian kurung buka. Nah, ini manual ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini ada number, kemudian titik koma, number, titik koma, dan seterusnya gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang formatnya masih Inggris, biasanya dia bukan titik koma, melainkan koma gitu ya. Nah, itu bisa diganti ya teman-teman ya. Jadi di region, di control panel teman-teman semua itu bisa diganti. Ubahlah ke Indonesia supaya menjadi titik koma seperti ini. Nah, itu nanti kalau teman-teman bingung saya akan bahas di video selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Oke, sum kita sudah dapat seperti ini. Nah, caranya kita bisa seperti ini. Kita klik tahan,
kemudian kita drag seperti ini teman-teman. Nah, jadi intinya di sini adalah kita ingin menjumlahkan kelompok sel C4 sampai C8 gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Gampang ya teman-teman ya, saya ulangi lagi. Jadi sama dengan sum, kemudian saya tekan tombol tab. Kemudian saya pilih mana yang ingin saya jumlahkan. Nah, jadi saya klik tahan sampai di yang paling bawah ini. Saya lepas kliknya, kemudian saya tutup kurung, kemudian saya tekan enter. Oke, jadi kita udah dapat totalnya. Nah, ini saya mau dapetin total dari semua ini. Nah, gimana? Jadi kita nggak perlu lagi sama dengan sum begitu satu-satu ya teman-teman ya. Oke, gak usah seperti itu. Jadi caranya sama seperti yang tadi saya udah jelaskan di awal. Jadi kita klik terlebih dahulu selnya gitu ya. Nah, di pojok kanan bawah ini kita klik tahan, kemudian kita geser ke kanan. Nah, otomatis totalnya akan keluar semua, muncul semua ya teman-teman ya. Nah, ini berlaku copy cell ini apabila rumusnya sama ya teman-teman ya. Jadi yang bisa di copy adalah ketika rumusnya sama, yang diminta sama. Seperti itu. Jadi sumnya udah tepat sesuai sasaran gitu ya. Oke, kita udah belajar rumus formula atau fungsi sum. Selanjutnya adalah maksimum. Pertanyaannya adalah carilah angka maksimum baris 4 sampai dengan baris 8 gitu ya. Jadi baris 4 sampai baris 8. Oke, jadi rumusnya max tadi apa? Sama dengan max gitu ya. Kemudian saya tekan tombol tab. Tinggal kita pilih aja seperti ini, kemudian kita enter. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini kemudian kita bisa klik tahan, kita geser ke kanan. Karena perintahnya sama ya, cari maksimum. Begitu juga dengan minimum, sama. Min, mencari angka terendahnya ya teman-teman ya. Kita pilih seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, untuk copy juga sama, kita klik dan drag seperti ini. Oke. Dan yang terakhir adalah mencari nilai rata-rata. Jadi rata-rata itu adalah rumusnya average. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi saya belum selesai ngetik average, ini sudah muncul average di sini. Kita langsung tap aja. Kemudian kita pilih range-nya gitu ya. Kita tekan enter. Nah, maka langsung muncul nilai rata-ratanya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gampang sekali. Jadi untuk mencari nilai maksimumnya, ini udah bener ya teman-teman ya, 20. Ini 2925, betul ya, 4000. Minimumnya kita lihat 20, betul ya, 4. Nah, ini udah benar semua. Nilai rata-rata, jadi di rata-rata semua mendapatkan nilai sekian. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa kita percepat juga gitu ya, dengan cara seperti apa. Nah, jadi kalian kerjakan terlebih dahulu yang awal-awal gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalian seleksi seperti ini, dan tinggal drag aja ke kanan. Nah, gitu juga bisa. Itu mempercepat kinerja teman-teman semua apabila menemukan sekiranya bentuk tabel yang seperti ini gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar beberapa ya. Jadi mulai dari sum, kemudian kita belajar max, min, dan average. Kita juga belajar bagaimana cara untuk mengcopy rumus yang sudah kita inputkan ke dalam sel kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, saya mohon maaf, mohon koreksinya. File ini nanti saya akan share di link deskripsi ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.